Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi dengan topik uang dan sistem pembayaran. Di sini saya Ayu Suci Novitasari sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Risa Rohimah dengan NIM belakang 086. Perkenalkan, nama saya Astrika Nila Vinanda dengan NIM belakang 091. Perkenalkan, nama saya Swarsi dengan NIM belakang 093. Baik, kemudian untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Risa Rohimah. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi uang. Uang adalah sebuah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar, jual-beli, pembayaran yang sah, serta perdagangan. Menurut beberapa ahli, salah satunya Robertson, dalam bukunya Money menyatakan, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Lalu yang kedua ada teori dari A.C. Pigo dalam bukunya The Veil of Money menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat penukar. Lalu yang selanjutnya ada syarat sebagai uang. Yang pertama itu ada diterima umum. Karena uang memberikan banyak manfaat dan kemudahan daripada sistem barter, dan masyarakat menerima uang sebagai alat pertukaran yang sah, baik untuk barang maupun jasa. Lalu yang kedua, mudah dibawa. Uang mudah dibawa dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar, sekalipun dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah yang sedikit sehingga mudah dan aman dibawa. Lalu yang selanjutnya ada mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Uang mudah disimpan dengan aman tanpa mengurangi nilainya, artinya pembuatan uang seharusnya mempertimbangkan mudah disimpan, kecil, tidak terlalu besar, tipis, bisa masuk dalam kantong atau saku, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya tahan lama. Aktivitas perdagangan yang sangat tinggi mengharuskan masyarakat cakap dalam melakukan transaksi, sehingga uang juga akan cepat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Agar tidak mudah rusak, uang dibuat dari bahan kertas yang cukup ulet dan kuat, atau dari bahan logam yang tahan lama. Lalu yang selanjutnya ada jumlahnya tidak berlebihan. Jumlah uang yang beredar di masyarakat harus terukur dengan cermat agar tidak mengurangi nilai uang tersebut. Lalu yang terakhir ada terdiri lebih dari satu nominal atau pecahan. Uang digunakan untuk memperlancar berbagai transaksi, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Oleh karena itu, uang dicetak dalam berbagai bentuk nilai nominal agar mencukupi dan memperlancar transaksi jual beli tersebut. Nilai nominal uang pecahan terkecil, maka biasanya nilai uang itu semakin menurun. Contoh dahulu, nominal uang terkecil itu 100 perak dan sekarang dulu itu 1 perak dan sekarang itu 100 perak, atau dahulu dengan harga kerupuk 1 perak sekarang itu jadi Rp1.000. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Swarsi. Baik, di sini selanjutnya adalah fungsi uang, di mana fungsi uang itu terdiri dari fungsi asli uang atau primer dan fungsi turunan uang atau fungsi sekunder. Next. Nah, untuk fungsi asli uang itu sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sebagai alat tukar umum, di mana uang ini berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pertukaran antara uang dengan barang ataupun jasa. Dengan menggunakan uang, kita tidak perlu mencari orang yang mau menukar barang yang kita miliki dengan barang yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah alat satuan hitung, di mana uang ini berfungsi sebagai alat untuk menentukan nilai atau harga dari sebuah barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besaran kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dengan menggunakan uang, kita dapat membandingkan nilai dari berbagai barang ataupun jasa yang berbeda-beda. Kita juga dapat mengetahui berapa banyak
kekayaan yang kita miliki atau berapa banyak hutang yang harus kita bayar. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat penyimpan nilai, di mana uang ini berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika kita menerima uang sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang kita jual, kita dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan untuk membeli barang ataupun jasa pada masa mendatang. Next. Kemudian ada fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang itu merupakan fungsi yang muncul selain dari fungsi asli uang. Nah, fungsi turunan uang ini terdiri dari 4 macam hal. Yang pertama sebagai alat pembayaran, di mana uang berfungsi sebagai alat untuk membayar kewajiban-kewajiban yang timbul dari transaksi ekonomi, seperti contohnya pajak, iuran, denda, gaji, bunga, dan sebagainya. Dengan menggunakan uang, kita dapat melunasi kewajiban-kewajiban tersebut tanpa harus memberikan barang ataupun jasa sebagai gantinya. Kemudian, fungsi turunan uang yang kedua yaitu sebagai penunjuk harga, di mana uang itu berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan harga relatif dari berbagai barang atau jasa yang ada di pasar. Dengan menggunakan uang, kita dapat mengetahui nih berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan barang ataupun jasa tertentu. Nah, yang terakhir ada alat penimbun kekayaan, di mana uang itu berfungsi sebagai alat untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah diubah menjadi barang ataupun jasa lainnya. Dengan menggunakan uang, kita dapat mengubah kekayaan kita dari bentuk barang atau jasa menjadi bentuk uang, ataupun sebaliknya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan bahan pembuatannya, di mana menurut berdasarkan bahan pembuatannya, uang itu dibedakan menjadi uang kertas dan uang logam. Kemudian ada berdasarkan nilai. Jenis uang berdasarkan nilai itu terdiri dari uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Jadi apa sih maksudnya yang bernilai penuh itu? Bernilai penuh itu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya, uang logam yang mengandung nilai bahan untuk membuat yang sama dengan nilai nominal yang tertera atau tertulis pada uang tersebut. Kemudian yang tidak bernilai penuh itu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya adalah uang kertas. Uang jenis ini sering dinamakan sebagai uang bertanda atau token money. Seringkali nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis uang berdasarkan lembaga penerbitnya, di mana uang itu dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu sendiri dipetakan lagi menjadi uang logam dan uang kertas. Nah, uang giral itu merupakan tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral ini dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. 2 bentuk uang giral yang paling banyak digunakan adalah cek dan giro. Selanjutnya, jenis-jenis uang berdasarkan kawasan berlakunya, di mana terdiri dari uang domestik, regional, dan internasional. Uang domestik itu sendiri merupakan uang lokal yang hanya berlaku di suatu negara tertentu saja, seperti mata uang rupiah yang hanya bisa digunakan di negara Indonesia saja. Kemudian ada uang regional. Untuk uang regional tentu saja kawasan penggunanya lebih luas dibandingkan dengan uang lokal atau uang domestik, seperti mata uang euro yang bisa dipakai di beberapa negara yang ada di Eropa. Kita bisa menggunakan uang euro pada negara Jerman, Australia, Spanyol, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada uang internasional, di mana uang ini
berlaku di seluruh dunia. Jadi kita bisa melakukan pembayaran dimanapun berada dengan uang ini. Uang internasional yang digunakan dan menjadi standar pembayaran ialah dolar Amerika. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, submateri selanjutnya yaitu istilah uang, di mana di sini bisa kita lihat terdapat 3 jenis. Yang pertama ada uang kartal, kemudian ada uang kiral, dan uang kuasi. Uang kartal adalah uang tunai yang siap dibelanjakan. Nah, menurut Bank Indonesia, pengertian uang kartal sendiri yaitu uang yang dipegang dan digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Uang kartal adalah uang yang berada di luar lembaga keuangan ditambah dengan cadangan lembaga keuangan. Kemudian menurut Sukirno Sadono dalam buku Makroekonomi Teori Pengantar edisi 3, ciri-ciri uang kartal yaitu pertama, berbentuk uang kertas dan uang logam. Kemudian yang kedua, dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang dipercaya oleh pemerintah. Dan ketiga, dapat digunakan langsung untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Lalu uang giral, yaitu uang dalam bentuk rekening yang diterbitkan oleh Bank Umum. Menurut Bank Indonesia sendiri, uang giral adalah uang yang tidak dipegang oleh masyarakat secara langsung, namun dalam bentuk rekening yang diterbitkan oleh Bank Umum. Uang giral dan uang kartal termasuk ke dalam uang dekat atau memiliki simbol M1. Contoh uang giral adalah cek dan biliet giro yang berfungsi sebagai surat perintah untuk membayar sejumlah dana kepada penerima cek atau giro tersebut. Sadono juga memaparkan 3 ciri-ciri uang giral, yaitu 1. Tidak berbentuk fisik seperti kertas dan logam, kemudian dikeluarkan oleh bank swasta dalam bentuk rekening atau giro, dan yang ketiga yaitu tidak dapat digunakan untuk bertransaksi secara langsung. Yang ketiga yaitu uang kuasi. Uang kuasi adalah uang yang mudah diubah menjadi uang tunai meskipun bukan uang tunai sejati. Nah, berbeda dengan uang kartal dan uang giral, jenis uang ini bersifat relatif kurang liquid dan penggunaannya sangat terikat oleh waktu. Sementara itu, Bank Indonesia mendefinisikan uang kuasi sebagai aset yang dapat digunakan secara cepat. Beberapa contoh uang kuasi adalah rekening tabungan dan deposito berjangka karena tidak dapat digunakan secara langsung untuk membeli barang dan jasa. Next, berikutnya yaitu teori permintaan uang, di mana dibagi menjadi 2. Yang pertama ada teori klasik dan yang kedua ada teori Keynes. Teori klasik sendiri terbagi lagi menjadi 2 teori. Yang pertama ada teori kuantitas sederhana dari David Ricardo dan transaction equation dari Irving Fisher. Teori kuantitas sederhana yaitu ketika jumlah dari uang naik 2 kali lipat, maka harga juga akan naik 2 kali lipat dan sebaliknya. Dengan rumus M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 per K kali M, di mana M adalah jumlah uang beredar, P yaitu tingkat harga, dan K merupakan faktor proporsional yang konstan. Kemudian ada pun transaction equation dari Irving Fisher, di mana jumlah uang di masyarakat M dikalikan dengan laju perputaran uang, PT, sama dengan nilai transaksi atau PT, yang mencerminkan kesetaraan nilai antara barang yang dijual dan uang yang beredar. Rumusnya yaitu M PT sama dengan PT. Selanjutnya, teori Keynes. Teori Keynes sendiri berasal dari Keynes, yang mana dalam general theory ia mengkritik pandangan klasik terkait uang. Ia berpendapat bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar tidak selalu menyebabkan inflasi, terutama saat ada pengangguran. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa harga juga dipengaruhi oleh biaya produksi, bukan hanya jumlah uang yang beredar. Ia tidak mengasumsikan penuhnya lapangan kerja dan mengatakan peningkatan uang beredar dapat meningkatkan pendapatan nasional. Bahkan
dikaitkan dengan pengangguran. Ia juga memaparkan bahwa terdapat 3 motif utama orang memegang uang. Yang pertama ada motif transaksi, motif jaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi yaitu ketika orang memegang uang untuk melakukan transaksi sehari-hari, seperti pembelian barang dan jasa. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk transaksi bergantung pada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak pula uang yang digunakan. Motif berjaga-jaga yaitu ketika orang menyimpan uang sebagai cadangan untuk menghadapi kebutuhan mendadak atau tak terduga seperti biaya medis atau kedatangan tamu. Jumlah uang berjaga-jaga juga terkait dengan pendapatan. Lebih tinggi pendapatan, maka lebih banyak uang yang disimpan. Kemudian yang terakhir yaitu motif spekulasi. Beberapa orang memegang uang dengan tujuan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan, seperti membeli dan menjual surat berharga atau valuta asing. Keputusan untuk melakukan spekulasi bergantung pada tingkat bunga, karena orang membandingkan potensi keuntungan dengan uang yang diperoleh dari uang yang disimpan di bank. Semua motif ini mempengaruhi banyak uang yang orang pegang, dan kebijakan moneter juga mempengaruhi motivasi ini melalui pengaruhnya pada suku bunga dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup ketentuan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan dalam aktivitas pemindahan uang untuk memenuhi kewajiban dari kegiatan ekonomi. Yang artinya, sistem pembayaran adalah konsep yang bukan hanya terkait tata cara atau metode pembayaran saja, melainkan juga melibatkan peraturan dan lembaga. Selanjutnya, mengenai komponen-komponen yang ada pada sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran yang pertama adalah kebijakan. Komponen inilah yang memberikan dasar pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Di Indonesia sendiri, kebijakan sistem pembayaran ditentukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Yang kedua ada kelembagaan. Kelembagaan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam sistem pembayaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran di antaranya bank sentral, bank lokal, dan penyediaan jasa jaringan, pencetak kartu kredit, dan sebagainya. Yang ketiga ada alat pembayaran. Sebelum membangun sebuah sistem pembayaran, harus ada alat pembayaran yang digunakan untuk membayar transaksi keuangan tersebut. Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Mata uang rupiah dapat dibayarkan melalui pembayaran tunai ataupun non-tunai. Yang keempat ada mekanisme operasional. Mekanisme operasional memiliki peran untuk memberikan jaminan terkait kelancaran dan keamanan proses transaksi keuangan. Komponen sistem pembayaran ini harus menjamin dana yang dipindahkan oleh pengirim sudah aman di tangan penerima. Yang kelima ada infrastruktur teknis, komponen yang mendukung sistem pembayaran agar bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Contoh ini adalah dalam sistem pembayaran dalam mesin edisi. Yang keenam ada perangkat hukum. Perangkat hukum meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem pembayaran, termasuk aturan yang mengatur berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang ketujuh ada saluran pembayaran. Komponen sistem pembayaran juga harus memiliki saluran pembayaran. Saluran-saluran tersebut bisa berupa ATM, kartu kredit, debit, edisi, maupun dibayarkan secara langsung. Yang kedelapan ada pengguna. Yang terakhir, tanpa pengguna, transaksi pembayaran tidak akan pernah terjadi.
pengguna sebagai pelaksana transaksi termasuk ke dalam salah satu komponen sistem pembayaran. Slide selanjutnya mengenai jenis sistem pembayaran. Jenis sistem pembayaran ada dua. Yang pertama itu ada sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai adalah metode pembayaran yang dimana transaksi dilakukan dengan menggunakan uang tunai fisik seperti koin dan uang kertas. Keuntungan dengan menggunakan sistem pembayaran tunai yang itu mudah digunakan dan dipahami oleh semua orang. Yang kedua, tidak memerlukan rekening bank atau akses ke jaringan elektronik. Yang ketiga, tidak ada resiko terkait dengan keamanan dan data elektronik. Yang kedua, ada sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai ini melibatkan penggunaan alat pembayaran elektronik atau digital untuk melaksanakan transaksi. Beberapa bentuk pembayaran non-tunai meliputi kartu kredit, kartu debit, uang elektrik atau e-money, transfer bank elektronik, dan pembayaran melalui aplikasi seluler. Keuntungan dari sistem pembayaran non-tunai adalah yang pertama dapat digunakan untuk transaksi besar dan kompleks. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk melacak dan mengelola keuangan. Yang ketiga, menyediakan bukti elektronik transaksi yang otomatis tercatat. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada uang elektronik atau e-money yang merupakan salah satu dari sistem pembayaran non-tunai. Uang elektronik adalah bentuk uang digital yang disimpan dalam media bank elektronik tertentu. Menurut OJK, saat ini ada dua jenis uang elektronik yang tersedia, yaitu uang elektronik yang dananya disimpan dalam sebuah chip yang umumnya terdapat dalam sebuah kartu, di mana transaksinya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan internet atau offline. Umumnya dikenal sebagai kartu prabayar elektronik atau kartu elektronik terpasang. Nah, contohnya itu ada Flash dari Bank BCA dan Brizi dari Bank BRI. Lalu yang kedua itu ada uang elektronik yang dananya disimpan pada data di sebuah server, di mana transaksinya dilakukan secara online. Biasanya yang disebut sebagai dompet elektronik atau e-wallet. Nah, contoh dari e-wallet ini itu ada GoPay dari Gojek, ShopeePay, dan Dana. Baik, yang selanjutnya itu ada keuntungan dan resiko dari e-money. Yang pertama itu ada keuntungan. Yang pertama itu kemudahan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai fisik. Yang kedua ada efisiensi, mempercepat proses pembayaran dan transaksi, terutama dalam lingkungan online. Lalu yang ketiga ada transaksi uang elektronik seringkali dilindungi oleh sistem keamanan yang tinggi dan autentikasi ganda. Pengguna dapat melacak riwayat transaksi. Lalu yang keempat itu ada fleksibilitas atau dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi termasuk pembelian online, pembayaran tagihan, atau transfer uang. Lalu selanjutnya itu ada risiko dari e-money, yaitu yang pertama ada potensi risiko keamanan dan kebocoran data terkait dengan akses ilegal atau pencurian data pengguna. Lalu yang kedua itu ada gangguan sistem atau kegagalan teknologi dapat mempengaruhi akses dan penggunaan uang elektronik. Lalu yang ketiga itu ada pemerintah membutuhkan kerangka hukum yang tepat untuk mengawasi dan mengatur uang elektronik. Lalu yang terakhir ada kekhawatiran pengguna terhadap privasi dan keamanan informasi pribadi mereka. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, semua materi telah disampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Harapan kami semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam terkait dengan uang dan sistem pembayaran. Dan kami cukupkan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.